الدين. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وعن بإسية ستمها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم ترحمون. Jamaah kaum muslimin sedang jemaah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan berkahnya untuk kita, termasuk kita pada saat ini memasuki bulan Muharram. Dan bulan Muharram adalah salah satu bulan-bulan haram di dalam tahun-tahun Hijriyah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran: "Inda iddatus syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya di sisi Allah lah Allah telah menetapkan bilangan bulan sebanyak 12 bulan di dalam setahun semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, dan di dalam 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram, yakni salah satunya adalah bulan Muharram. Tentu sebagai bulan yang haram, bulan yang sangat disucikan oleh Allah Ta'ala, yang sangat dicintai Allah Ta'ala, dan sangat ditekankan untuk kita untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh. Wabil khusus di bulan Muharram ini, sebagaimana ia adalah bulan pertama di dalam tahun Hijriyah, maka tentu bulan pertama, bulan Muharram ini adalah momentum, adalah ia merupakan satu waktu yang sangat baik bagi kita untuk kita jadikan ia sebagai momentum perubahan, momentum perbaikan diri. Karena sesungguhnya nanti kita akan kupas tentang sejarahnya penetapan tahun-tahun dalam Islam ini. Karena di dalam bulan Muharram itulah terdapat satu peristiwa yang ia dijadikan sebagai satu acuan untuk menetapkan tahun Hijriyah di dalam Islam. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang kita cintai, yang mana setiap muslim merindukan ketemu dengan beliau. Walaupun kita belum pernah bertatap muka dengan beliau, tidak ada, setiap muslim, setiap mukmin pasti merindukan dengan sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya yang di akhir zaman ini, walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan beliau pada saat ini, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga dengan salawat kita, selain ia menjadi syafaat bagi kita kelak, semoga nanti itu menjadi perkenannya Nabi kita untuk kita berjumpa dengan beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan bulan Muharram? Ada apa dengan peristiwa hijrah? Dan mengapa peristiwa hijrah ini dijadikan oleh para sahabat ketika itu sebagai penetapan tahun dalam Islam kita? Karena ternyata subhanallah, jika kita kaji tentang hijrah ini, sesungguhnya di dalam Al-Quran
banyak sekali ayat-ayat yang menggandengkan kata-kata hijrah ini dengan kalimat ataupun hal yang sangat prinsip di dalam agama kita. Paling tidak dalam Quran disebutkan sebanyak 29 kali kata-kata hijrah, termasuk derivasinya, termasuk kata-kata yang lain, pengembangan dari kata hijrah itu. Ambillah kita satu contoh saja, bahwasanya kata-kata hijrah ini sering disandingkan dengan kata-kata iman. Kita baca misalkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 118, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala itu, sesungguhnya mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah dimuliakan Allah SWT, banyak sekali ayat-ayat yang menggandengkan kata-kata hijrah ini dengan kalimat-kalimat yang menyebutkan hal yang sangat prinsip di dalam agama kita ini. Wabil dengan kata-kata al-iman. Bahkan ada ayat yang sangat tajam yang menyebutkan hanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang yang berjihad sajalah dan diakui oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang mukmin haqqo, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka tentu hijrah ini harus menjadi perhatian besar bagi kita. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah secara etimologi ataupun bahasanya bermakna putus. Al-hujr. Ada hadis dari Nabi, la yahillu lil mu'min an yahjara, tidak halal bagi seorang mukmin mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Putus, lawan kata dari kata sambung. Dia juga bermakna secara bahasa al-tarku, meninggalkan, berpindah. Sebelumnya juga ada hadis Nabi, al-muhajir man hajara man halla anhu. Orang yang hijrah itu, al-muhajir itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ada hadis yang lain, al-muhajir man hajar syai'at, orang-orang yang meninggalkan keburukan. Secara makna bahasanya. Adapun secara syar'inya ataupun secara istilahannya, al-hijrah ini adalah orang-orang yang melakukan suatu perpindahan, orang-orang yang melakukan suatu perubahan di dalam dirinya. Ia bermakna banyak. Ada yang mengartikan ia orang meninggalkan negerinya yang zalim, ataupun bahkan negerinya yang kafir, meninggalkan negeri itu berpindah ke negeri yang muslim, atau negeri yang penuh dengan maksiat, negeri yang penuh dengan kezaliman, ia berpindah menuju negeri yang penuh dengan kedamaian, ataupun yang negeri yang muslim yang penuh dengan ketenangan yang dijalankan syariat Islam. Ia juga bisa bermakna orang-orang yang melakukan perubahan di dalam dirinya, orang-orang yang meninggalkan sesuatu perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya, ataupun ia perbuatan dosa, perbuatan buruk ia tinggalkan, ia berpindah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang hasanah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kaji sejarah sedikit saja tentang sejarah hijrah ini, dan ini sangat erat kaitannya dengan keimanan. Kita tahu bahwasanya Nabi dan para sahabat ketika pada masa-masa permulaan Islam ini, ketika begitu tambah kuatnya tekanan kafir Quraisy ketika itu, orang-orang musyrik ketika itu, dan bukan Nabi takut berperang ketika itu, tetapi karena masih menunggu perintah Allah Ta'ala, dan Nabi baru mendapatkan perintah hijrah, maka hijrahlah Nabi dengan para sahabat, dan memiliki hikmah yang sangat besar. Selain sebagai merupakan bentuk ketaatan pada Allah Ta'ala, hijrah itu juga merupakan untuk menyelamatkan para sahabat yang lemah ketika itu. Dan ini merupakan satu strategi yang luar biasa. Ketika Islam ini lemah,
Ketika kita sangat tertekan, terzolimi, maka ada satu strategi yang sering dilupakan, yakni namanya hijrah. Dan Nabi dan para sahabat hijrah. Tentu hijrah dalam konteks ini adalah hijrah bagaimana Nabi dan para sahabat mempertahankan imannya, menjaga imannya. Pertanyaan bagi kita pada saat ini, hijrah pada konteks kekinian kita pada saat ini, sudahkah kita hijrah di dalam kita menjaga keimanan kita? Sudahkah kita hijrah di dalam rangka menguatkan keimanan kita? Nabi dan para sahabat rela meninggalkan negeri yang mereka cintai, Mekah ya ketika itu. Mereka berjalan sampai ratusan kilometer dengan kondisi iklim yang sangat panas dan kondisi yang tidak menyenangkan, karena sangat berbahaya perjalanannya ketika itu, dari perompaknya, binatang buasnya, lapar hausnya. Nabi dan para sahabat rela meninggalkan negeri, mereka berhijrah. Menarik tentang hijrah ini, sampai dalam mukadimah tadi saya bacakan ayat Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 100. Allah Ta'ala berfirman, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Maka barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, dan ini merupakan salah satu hikmah hijrah, maka ia akan mendapati bumi Allah yang luas, wasi', dan rezeki yang banyak. Dan ini merupakan jaminan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang berhijrah. Jikalau memang kita ini, mungkin saat ini negeri kita negeri yang makmur, yang masih kita mayoritas muslimnya, tapi siapa yang menjamin negeri kita akan terus seperti ini? Katakanlah ada negeri yang mana memang mereka dikuasai oleh orang-orang yang kafir. Jikalau ada orang muslim, maka wajib pada kondisi seperti itu untuk mereka hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj, dan janji Allah Ta'ala, jaminan Allah Ta'ala berikutnya, barang siapa wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, barang siapa yang muhajir, berhijrah dari rumahnya karena niatnya untuk menjaga imannya, mempertahankan imannya, dan ia summa yudrikul maut, kemudian kematian menemuinya terlebih dahulu sebelumnya sampai ke tempat hijrahnya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan satu pahala yang besar, memberikan jaminan. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa makna hijrah kita pada saat ini? Apa hijrah pada konteks kekinian? Mungkin di negeri kita bukan hijrah dalam kita meninggalkan negeri kita, tetapi hijrah yang tepat pada saat ini, apalagi pada momentum Muharram ini, adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk kita menjadikan ini sebagai momentum perubahan diri kita, agar kita tambah taat pada Allah Ta'ala, agar kita semakin dekat, taqarrub ilallah. Bukankah ujian ini semakin nampak di mata kita ini? Bukankah belum selesai wabah ini? Bukankah ini merupakan ujian Allah Ta'ala? Maka hijrah kita pada saat ini yang paling tepat adalah bagaimana kita bisa merubah diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, negeri kita ini tentu menjadi sesuatu yang lebih baik. Diri kita tambah soleh, diri kita tambah baik, diri kita tambah taat kepada Allah Ta'ala. Secara keluarga kita jadikan keluarga kita semakin baik. Kita didik istri kita, anak-anak kita. Kita jaga tetangga kita, lingkungan kita jadikan lingkungan yang bagus. Kita bentuk lingkungan kita, lingkungan yang ramah. Kita jaga ukhuwahnya. Maka menarik hijrah ini, selain ia merupakan perjalanan iman, hijrah juga jangan dilupakan, ia merupakan perjalanan ibadah. Bukankah ada hadis yang sangat masyhur di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah menyebutkan tentang
pentingnya niat orang yang berhijrah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung dengan niatnya. Di ujung hadis itu, wa man kana hijratuhu 'ala Allahi wa rasuluh fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah, kata Nabi, karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena itu ia mendapatkan berdasarkan niatnya. Sebaliknya, Nabi mengingatkan kita, barang siapa yang hijrahnya bukan karena iman, bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena dunia ataupun perempuan yang ia cintai, yang ia nikahi, maka ia juga hanya mendapatkan tergantung dari apa yang ia niatkan. Jemaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hijrah kita pada saat ini, jangan lupa hendaknya kita melandasi dengan niat yang benar. Dan selama niat kita benar untuk kita memperbaiki diri kita, walaupun tentu berat hijrah itu, maka ada ayat yang menyebutkan padanannya orang-orang yang hijrah itu summa jahadu wa sabaru. Setelah ia berhijrah dan Allah memberi perlindungan, disebutkan dalam surah At-Taubah ayatnya seperti itu. Kemudian mereka berjihad bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang sangat kuat, dan mereka melandasinya dengan sabar. Bukankah Nabi dan para sahabat sudah melaksanakan hal itu? Bukankah tidak mudah berhijrah dari Mekah ke kota Madinah? Bagi orang-orang yang melaksanakan umrah merasakan perjalanannya. Jikalau kita berangkat naik bis dari Madinah ke Mekah, perjalanan naik bis saja kita merasakan masyakohnya. Bayangkan. Maksudnya hendaknya hijrah ini kita pahami. Selain kita meluruskan niat, karena ia merupakan ibadah pada Allah Ta'ala, hendaknya kita memahami, kita membentengi diri kita dengan sabar. Tidak mudah, Pak. Tidak mudah jemaah dimakan Allah Ta'ala untuk kita berhijrah, karena banyak godaannya. Maka Allah Ta'ala men-stressing kita, hendaknya kalian sabar. Tidak mudah mendidik diri kita sendiri, apalagi mendidik orang lain, mendidik anak kita, istri kita pada kondisi-kondisi seperti ini. Apatah lagi membentuk lingkungan kita, apalagi membentuk negara kita ini menjadi negeri baldatun thayyibun warabun ghafur ini. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan momentum spirit hijrah ini kita jadikan sebagai satu momentum terbaik untuk kita melakukan perbaikan diri kita. Kita robah. Kalau ada sifat-sifat kita yang tidak baik, kita perbaiki. Sebagaimana dalam hadis Nabi, al-muhajir, orang yang berhijrah itu orang yang meninggalkan ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan ini tidak mudah bagi diri kita yang masih memiliki nafsu yang sangat kuat dari kita. Al-muhajir man hajara sayyi'at. Orang yang hijrah, orang yang meninggalkan keburukan, orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, akan ditutup khutbah yang singkat ini. Allah Ta'ala telah memberikan satu ganjaran, satu pahala yang begitu besar, sebagaimana ada dalam surah At-Taubah ayat 20. Innal ladzina amanu wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika humul faizun. Bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya, maka mereka itulah orang-orang yang sesungguhnya mendapatkan kemenangan. Yubasyirhum rabbuhum birahmatin minhu. Janji Allah berikutnya, selain mereka menjadi orang-orang yang menang, menjadi bangsa yang menang, maka Allah menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat. Bukankah rahmat Allah Ta'ala merupakan suatu hal yang sangat mahal dalam kehidupan kita? Bahkan selain itu waridwanin, Allah ridha kepada mereka itu, sebagaimana Allah telah ridha kepada kaum Muhajirin dan Ansar. Jikalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala,
Salah satunya dengan kita melakukan yang namanya hijrah. Bahkan wa jannatil lahum fiha na'imun muqim. Allah juga akan memberikan surga kepada mereka yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Khalidina fiha abada. Dan mereka kekal di dalam surga itu. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah memiliki pahala yang besar bagi orang-orang yang seperti itu. Semoga kita bisa mengamalkan ini. Semoga kita bisa menjadikan Muharram ini sebagai momentum yang terbaik bagi kita untuk kita berhijrah. Berhijrah dari yang buruk menjadi yang baik. Allah Ta'ala memudahkan diri kita. Allah memudahkan segala urusan kita. Dan kita semua yang ada di sini menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai, menjadi hamba-hamba yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim.